Razia preman lagi gencar-gencarnya. Bayangin, di setiap daerah ada razia preman. Pada prosesnya, mereka akan masuk penjara atau hanya sekedar dibina. Tapi yang jadi pertanyaan, jika cuma ditertibkan, apakah efektif? Dan kalau masuk penjara, makin sesak dong lapas yang sudah over kapasitas. Yuk selengkapnya, kita diskusi soal ini. Praktik premanisme di Indonesia memang sudah akut. Gak cuma pungli parkir atau debt collector, namun aksi premanisme sudah pada kondisi yang mengganggu iklim investasi. Bayangin aja, preman berkedok ormas bisa menyegel pabrik. Gak heran, Satgas Anti Premanisme akhirnya dibentuk oleh pemerintah. Oke, sejak Satgas Anti Premanisme dibentuk, razia preman di mana-mana. Kita mulai di Jakarta dulu, kota yang masih jadi pusat pemerintahan. Banyak yang berkelit ya. Nah, dalam razia preman di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petugas bahkan menemukan jukir liar tapi punyai atribut sampai karcis retribusi Dinas Perhubungan. Segitu niatnya ya. Di Medan, hari-hari awal razia ada 80 orang yang diduga sebagai preman dan juru parkir liar ditangkap. 9 orang langsung jadi tersangka karena terbukti melakukan pengancaman dengan senjata. Sisanya menjalani pembinaan polisi. Razia preman jadi angin segar bagi masyarakat. Tindakan premanisme ini lebih menurun sih gitu. Jadi buat kita nih masyarakat di Indonesia, apalagi di Jakarta ini jadinya nggak takut lagi deh untuk aktivitas di jalan. Kalau saya sih berharap pemerintah bisa secepatnya gitu buat menanggapi soal masalah ini dan turun tangan juga. Itu salah satu merupakan kesempatan kita untuk lapor ke pihak berwajib misalnya terkait dengan adanya premanisme dan semoga bisa meredam. Ya, itu juga harus dibasmi kan. Ini peluang yang bagus karena sebagai masyarakat kita bisa melaporkan secara offline ataupun dalam website seperti itu. Ya semoga premanismenya semakin berkurang dan kita merasa lebih aman buat bersosialisasi. Yap, Kapolri sudah bilang, siapapun yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas. Tidak peduli dari kelompok mana. Ada strategi-strategi untuk kemudian mengurangi. Baik bagaimana kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait kenapa fenomena ini terjadi, sehingga kemudian di satu sisi ada solusi, di sisi lain juga kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan dan itu berdampak merugikan masyarakat lain. Apalagi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan investasi, kami Polri tentunya concern masalah itu dan kita akan mengawal program-program tersebut. Dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada. Jenderal Listio Sigit menyebut menyiapkan beberapa strategi dalam memberantas premanisme. Faktanya ada yang ditangkap, ada juga yang dibina. Pertanyaannya kemudian, sudah siapkah fasilitas penjara atau tempat pembinaan untuk menampung para preman-preman ini? Data sementara yang kami himpun dari sejumlah wilayah Polda di tanah air sejak operasi preman yang dimulai 1 Mei lalu, sudah ada ribuan tersangka ditangkap. Sementara jumlah kasus premanisme yang sudah ditangani polisi, 3.000 lebih. Yang jadi problem adalah premanisme yang secara massal ini, yang banyak ini. Yang kadang-kadang kalau digolongkan sebagai tindak pidana juga terlampau kecil umpamanya. Ya itu tadi saya bilang malak rokok, malak di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak seberapa gitu ya. Mungkin cuma perbuatan jago-jagoan saja ya, iseng-iseng saja gitu. Tapi ya itu juga bisa digolongkan sebagai premanisme gitu. Nah, kalau mereka kemudian dijerat dengan hukum gitu ya. Ya itu tadi saya bilang sama dengan penjahat yang lain gitu. Ya artinya prosesnya ada di penyidikan di kepolisian, ada penuntutan di pengadilan gitu ya. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum, tetapi ya harus kalau hukumannya penjara ya harus masuk ke lembaga pemasyarakatan gitu. Nah meskipun itu tadi bahwa satu fakta juga lembaga pemasyarakatan kita itu juga sudah overloaded, sudah kepenuhan gitu ya. Nah
saya kira negara juga sudah harus berpikir bagaimana mengatasi premanisme ini, mendekatinya tidak melulu dengan penegakan hukum. Apapun strategi penanganannya, yang jelas tidak ada tempat bagi premanisme di Indonesia. Mau itu perorangan, ormas, atau kelompok-kelompok tertentu. Indonesia masih negara hukum, bukan tempat berlindung kelompok tertentu yang membawa keresahan. Gimana? Kamu punya pendapat lain? Yuk silahkan kita diskusi di kolom komentar.